marpungu sada dua marpungu dodi jolomon marsada rohamion oh Yesus Tuhan nami imajo ai jepek doti kita. Jadi di jolomodo sedang pola bainomu molotiki maret deho ya abah bapa dia dohon wangi sabula dia sadon laking daw dang na sa iboto HKBP mabay buti-buti molo marede ay ipesta hita molo putar ke kiri na jago do itanggoy nang nahurang jago ita patureho ni dison ala iwasa tusan isodo. Jadi do bena parari kamis na jolo nang somarkor nang somarhua totong markabaya do marsanggul iboto hamu alani ahay ay rodo de bata datuk pakeon asal-asal nang pengay do ide uduk serep ni roham do ido abit natama alay tong do ipake mana yang paling pantas untuk Tuhan. Jadi mulai do kakala ke gereja bukan soal pakaian na satu sisi itu benar tapi sisi yang kedua begitulah cara mereka menyambut Tuhan yang datang. Jadi molo Roma hula-hula merdas teriba labatana Roma Pak Jokowi inang rojo autu jabu satokin mampir dah ina bahmu ma paromu lomomu ay hapola si paradeo nate ini mana daong mulai hari Sabtu borngin ngamaradi di baruasi para gedai na mana sumangaradi ay isi marageda buina ay hodo ina oh ido audo ini mana ngai konsistori apa itu jo ini mana lau marisap satok gitu dulu ruasi baradi tibu dia mapakyoku bajuku hari Minggu begitulah dulu HKBP mengimani Tuhan yang hadir itu memang tradisi alaidang boy digabusi tradisi adong do namanuan alania hasongoni tradisi holalau ruastai tolu bulan marliturgi maraget dan karismatik pai mahamuma torasing do gelagatna lain sikapnya lain mungkin ucapannya karena apa yang diliturgikan itulah yang diimani dan itu yang dia lakoni. Jadi molopid daruastai dang marari minggu be marari Jumat imana tu masojid maka pastilah dia hidupnya akan berubah berbeda. Maka ketika kita masukkan nyanyian ni Pentakosta tu sekolah minggu itu sama dengan Bapak Ibu menghidupi sekolah minggu itu dengan iman Pentakosta itu fix dang boy tapao roti itu deal sama. Kemudian mulai edehon nasida edetai maka dengan demikian mereka akan menghidupi apa yang kita imani. Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di awal video tadi kita sudah melihat bagaimana Ketua STT atau Sekolah Tinggi Teologi HKBP, Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong menyampaikan ceramahnya di hadapan peserta seminar internal HKBP. Ya, kalau Ketua STT HKBP itu berarti beliau setingkat atau selevel dengan rektor di universitas. Berarti beliau ini adalah seorang dosen atau seorang pengajar juga, karena beliau merupakan ketua Sekolah Tinggi Teologi yang membawahi para dosen-dosen untuk mencetak calon-calon pendeta yang akan ditempatkan di gereja-gereja HKBP. Jadi video tersebut viral beberapa hari belakangan ini ya. Kenapa video tersebut viral? Karena memang disangka atau diduga beliau
menyindir atau menyinggung ritual ibadah dari gereja yang beraliran Pentakosta. Nah, saya mau menyoroti dua hal yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong ini, ya, karena dua hal ini termasuk yang sangat riskan atau sangat beresiko menimbulkan perpecahan di antara umat percaya. Nah, karena beliau menyampaikan doktrin atau ajaran dari gereja HKBP yang tentunya semua doktrin yang dibuat di sebuah gereja itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, artinya berdasarkan dari sumber Alkitab. Jadi kalau beliau menyinggung tentang ritual ibadah orang lain, berarti beliau menyatakan bahwa ritual ibadah tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, atau dengan kata lainnya tidak alkitabiah. Benarkah demikian? Makanya saya ingin menyampaikan pertanyaan ini kepada beliau, bagaimana hal tersebut bisa tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Nah, hal pertama yang mau saya soroti adalah yang disampaikan beliau pada video ini. Jadi di Jolomodo sedang pola bainomu molotiki maredeho ya abah bapa dia dohon wangi sabula dia sado naking now dang nasay boto HKBP mabay buti-buti mulo marede ay ipesta hita molo putar ke kiri na jago do itanggoy nang nahurang jago ita paturehoni dison ala iwasa tusan isodo. Intinya beliau berkata bahwa Allah itu ada di hadapan kita, jadi tidak perlu memandang ke atas karena Allah itu ada di hadapan kita. Dan ketika beliau itu tadi memperagakan bernyanyi sambil mengangkat tangan, ya Aba Bapa, peserta seminar itu tertawa. Jadi seolah-olah orang yang melihat video itu menganggap bahwa ketika bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan sambil mengangkat tangan itu merupakan hal yang menjijikkan, hal yang aneh, hal yang sangat tidak pantas, tidak etis, sehingga peserta dari seminar itu tertawa semuanya. Jadi itu merupakan suatu hal yang menurut saya itu melecehkan, ya. Dan kemudian yang dikatakan oleh pendeta tersebut bahwa Allah itu ada di hadapan kita ketika kita beribadah. Jadi tidak perlu kita memandang ke atas. Benarkah demikian? Mungkin beliau lupa kalau Allah itu ada di mana saja. Mari kita lihat dalam kitab Mazmur pasal yang 139. Dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7, di sana Daud berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?" Ayat 8, "Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana." Berarti Allah itu ada di langit. "Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada." Berarti di dunia orang mati pun Allah itu ada. Ayat 9, "Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkup aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang." Jadi di sana jelas dikatakan bahwa Allah itu ada di mana saja. Bukan hanya ada di depan kita, bukan hanya ada di belakang kita, di kanan, kiri, di atas, di bawah. Allah itu ada di mana saja. Jadi tidak ada salahnya ketika orang-orang karismatik beribadah memuji Tuhan, itu mengangkat tangan sambil memandang ke atas, karena itu merupakan penghormatan yang sangat tinggi. Ya, orang-orang karismatik mengangkat tangannya ke atas sambil memandang ke atas, itu mereka meyakini bahwa Allah itu berada di tempat yang maha tinggi.
Itu dia. Dan kemudian kalau memang sambil bernyanyi mengangkat ke atas, itu menjadi sebuah hal yang tidak pantas, tidak etis. Bagaimana dengan Raja Daud? Siapa yang tidak kenal Raja Daud? Ya, Raja Daud adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama hanya ada 2 tokoh yang mendapat predikat berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Henokh dan Raja Daud. Bahkan nabi besar seperti Musa dan Elia belum mendapatkan predikat sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, di mana ayatnya? Mari kita lihat. Dalam kitab 1 Samuel 13 ayat 13 di sana tertulis, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atau orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Perhatikan di sana, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Siapakah itu? Kita sama-sama tahu kalau itu adalah Daud. Karena Daudlah yang menggantikan Raja Saul sebagai raja atas Israel. Jadi Raja Daud adalah raja yang berkenan di hadapannya. Kalau Raja Daud saja menari-nari, mengangkat tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu mendapat predikat sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana kita, bagaimana orang-orang HKBP, terutama para pengajarnya, termasuk Bapak Pendeta Sukanto Limbong ini, bisa menyatakan itu sebagai suatu hal yang tidak alkitabiah. Ya, walaupun beliau tidak menyatakan, tapi dari ceramahnya tadi kita bisa mengambil kesimpulan ke sana. Bagaimana mungkin itu tidak alkitabiah, sedangkan Raja Daud, raja yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang mendapat predikat gelar berkenan di hadapan Tuhan, itu sering menari-nari, sering memuji Tuhan, mengangkat tangan. Kalau memang mengangkat tangan sambil menari, memandang ke atas, itu adalah hal yang tidak alkitabiah, bagaimana mungkin Daud bisa mendapat gelar predikat orang yang berkenan di hadapan Allah? Jadi di sini kita harus bisa berpikir dengan jernih. Nah, jadi apa dasar teologisnya? Apa dasar Alkitabnya? Orang-orang karismatik ketika bernyanyi, beribadah, itu mengangkat tangan. Ada. Dalam kitab Mazmur 28 ayat 2, di sana Daud berkata dengan jelas, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Berteriak minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Jadi ketika orang-orang Pentakosta berdoa, berteriak, ribut, bukan seperti orang-orang HKBP yang diam, tidak ada suara berdoa, itu bukanlah suatu hal yang salah, bukanlah suatu hal yang menjijikan di hadapan Allah. Daud sendiri melakukannya. Dia mengangkat tangan dan berteriak, artinya dia berdoa, dia mengajukan permohonannya kepada Allah sambil mengangkat tangannya ke tempat yang maha kudus. Berarti mengangkat tangan. Jadi tidak ada yang salah di sana. Jadi kalau orang-orang Pentakosta beribadah, berdoa itu sambil berteriak, itu tidak ada yang aneh, ya, karena Daud juga melakukan hal itu. Tetapi pada zaman sekarang banyak gereja-gereja yang non karismatik, yang non Pentakosta menganggap hal itu sebagai hal yang aneh. Ketika orang-orang Pentakosta atau karismatik berdoa sambil mengangkat tangan, sambil berteriak, mereka merasa orang-orang Pentakosta itu aneh. Ya, padahal Daud sendiri melakukannya. Jadi bagaimana? Apakah itu tidak alkitabiah? Dan alasan orang-orang Pentakosta itu beribadah, mengangkat tangan sambil memuji Tuhan,
itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 22 ayat 4. Karena Daud berkata di sana, padahal Engkau yang Maha Kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya ketika Allah itu dipuji, Allah itu berada di atas puji-pujian. Yang namanya di atas itu tidak mungkin di hadapan kita. Ya, yang namanya di atas itu pasti memandang ke atas. Tidak ada orang berkata engkau di atas tapi dia melihat ke depan. Enggak ada. Ya, jadi itu alasan teologisnya kenapa orang-orang Pentakosta itu sering mengangkat tangan dan memandang ke atas ketika mereka bernyanyi, ketika mereka berdoa. Karena ayat tadi Mazmur 22 ayat 4, padahal Engkau yang Maha Kudus bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Jadi ketika orang-orang Pentakosta memuji Tuhan, bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, maka Allah ada di atas puji-pujian itu. Namanya di atas pasti memandang ke atas. Tidak ada orang berkata engkau ada di atas tapi dia melihat di depan. Enggak ada. Jadi Bapak Pendeta Sukanto Limbong, hal itu tidaklah aneh. Hal itu tidaklah salah. Kalau doktrin HKBP menganggap itu salah, maka itu perlu dipertanyakan. Dan kalaupun memang hal itu tidak sesuai dengan doktrin HKBP, tidak perlu dijadikan sebagai materi dalam seminar untuk intern HKBP, tidak perlu. Ya, itu dia. Yang kedua saya soroti dari pernyataan Bapak Pendeta Sukanto Limbong tadi adalah hal yang dikatakannya pada video ini. Holalau ruastai tolu bulan marliturgi maraget dani karismatik pai mahamuma torasingdo gelagatna. Lain sikapnya, lain mungkin ucapannya. Karena apa? Apa yang diliturgikan itulah yang diimani dan itu yang dia lakoni. Jemolopidda ruastai dang marari minggu be marari Jumat imana tumasojid, maka pastilah dia hidupnya akan berubah, berbeda. Maka ketika kita masukkan nyanyian di Pentakosta tu sekolah minggu, itu sama dengan Bapak Ibu menghidupi sekolah minggu itu dengan iman Pentakosta. Itu fix. Dang boy tapaoroti. Itu deal. Sama kemudian mulai dehon nasida edetai, maka dengan demikian mereka akan menghidupi apa yang kita imani. Di situ Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong menyatakan bahwa iman Pentakosta berbeda dengan iman HKBP. Jadi ketika lagu-lagu Pentakosta dimasukkan ke sekolah minggu, maka Bapak, Ibu, atau orang-orang yang diceramahinya pada seminar itu dinyatakan memasukkan iman Pentakosta kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah iman Pentakosta itu berbeda dengan iman HKBP? Ya, yang saya tahu, iman Pentakosta atau iman dari gereja-gereja karismatik lainnya itu menyembah kepada Allah Tritunggal. Iman Pentakosta itu disentralkan atau dipusatkan kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi kalau memang iman Pentakosta berbeda dengan iman HKBP, berarti berdasarkan pernyataan Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong tadi, HKBP tidak beriman kepada Allah Tritunggal. Karena berbeda tadi kan, iman Pentakosta berbeda dengan iman HKBP. Jadi dua hal ini saja yang mau saya soroti. Apakah hal itu tidak terlalu beresiko untuk menghancurkan keimanan umat-umat percaya? Ya, jadi semoga tidak ada lagi hal-hal seperti ini timbul. Marilah kita membahas sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Karena doktrin, dogma, atau aturan-aturan gereja yang membuat itu manusia. Manusia itu jauh dari kesempurnaan. Jadi tidak perlu kita menyala-nyalakan doktrin dari gereja lain.
tidak perlu kita menyalah-nyalakan dogma atau aturan-aturan yang dilakukan pada ritual ibadah di gereja-gereja lain. Karena bagaimanapun setiap gereja, setiap denominasi gereja itu memiliki aturan doktrin yang pasti diambil dari Alkitab. Berbeda itu wajar, tapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai suatu hal yang saling menyinggung, menjadikan suatu hal yang tidak benar, ya. Karena kita ini berbeda-beda denominasi, berbeda aliran, berbeda ritual ibadah, tapi kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Memuji Allah Tritunggal, itulah iman Pentakosta. Itulah yang diimani oleh gereja-gereja beraliran Pentakosta, mengimani Allah Tritunggal. Jadi kalau Bapak Sukanto Limbong menyatakan tadi, sekali lagi saya katakan, ketika anak-anak sekolah minggu HKBP dicekcoki atau diberikan lagu-lagu Pentakosta, maka anak-anak sekolah minggu itu akan menjadi beriman Pentakosta. Dan sebaliknya, orang-orang Pentakosta dicekcoki lagu-lagu HKBP, maka orang Pentakosta akan beriman HKBP. Artinya ada perbedaan iman antara Pentakosta dan HKBP. Dan yang saya ketahui dan yang saya percayai bahwa gereja-gereja aliran Pentakosta itu mengimani Allah Tritunggal. Kalau berbeda berarti HKBP tidak mengimani Allah Tritunggal. Jadi saudaraku, demikianlah video ini. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan bagi kita, bukan menjadi sebuah ajang pertempuran, bukan menjadi ajang perdebatan yang sengit, tapi biarlah segala sesuatu itu didasarkan oleh kebenaran Alkitab. HKBP tidak salah, karismatik juga tidak salah, tidak ada yang salah. Semua itu memiliki ritual masing-masing yang bertujuan satu, untuk kemuliaan Allah yang Maha Tinggi, bukan untuk menjadi kesombongan atas golongan, atas gereja, bukan, ya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tinggi. Jangan jadikan doktrin itu sebagai Tuhan kita. Jangan jadikan agama itu sebagai Tuhan kita, tapi jadikanlah agama itu menjadi dasar untuk mencapai Tuhan kita yang Maha Tinggi. Jadi itu yang benar, itulah yang Alkitabiah. Semuanya itu tidak ada yang salah. HKBP juga tidak salah, karismatik juga tidak salah. Jadi tidak perlu kita saling menjelek-jelekkan, tidak perlu kita saling menyindir, tidak perlu kita saling membuli, ya. Apapun ritualnya, apapun metode ibadahnya, semua itu pasti sudah didasarkan oleh kebenaran Alkitab. Jadi kecuali tadi ritual ibadah Pentakosta tadi tidak ada dasar teologisnya, itu bisa dijadikan sebagai materi pembelajaran. Tapi karena itu ada juga dasar teologisnya, maka itu tidak etis untuk dijadikan materi pembelajaran. Demikian video di saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.